Mobil saat ini bukan lagi menjadi barang mewah, tapi mobil saat ini sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Walaupun kadang-kadang naik mobil itu terasa kurang efisien, apalagi di jalanan kota yang serba macet. Tapi walau bagaimanapun juga, setidaknya kita harus punya satu mobil baru atau mobil butut di rumah untuk keperluan lainnya. Misalnya untuk perjalanan luar kota, mudik, atau liburan. Ya, walaupun kita masih bisa menggunakan transportasi umum untuk mengakomodasi kegiatan kita, tapi tetap aja, memiliki satu mobil butut di garasi bisa membuat hati kita tenang jika ada sesuatu hal mendesak yang mengharuskan kita menaiki mobil biar cepat. Jadi, ya sekali lagi, mobil mau nggak mau sudah hampir menjadi kebutuhan setiap keluarga di Indonesia. Tapi sayangnya, ekonomi Indonesia belum bisa menunjang untuk merealisasikan keinginan hampir semua orang ini. Karena bagaimanapun, harga mobil saat ini sudah melambung tinggi, dan hal ini tidak diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, membeli mobil bukannya harus membeli mobil baru, karena kalian bisa juga membeli mobil yang bekas. Menariknya, mobil bekas saat ini sudah bisa dibilang cukup murah dan terjangkau. Bahkan beberapa varian sudah ada yang di bawah 100 jutaan harganya. Tapi jangan terjebak dengan harga yang murah tersebut, karena ada beberapa varian mobil yang sebaiknya kalian hindari, walaupun harganya terjangkau. Dan di video channel mobil kita ini, kita akan membahas 5 mobil bekas di bawah 100 jutaan yang wajib kalian hindari untuk dibeli. Yang pertama, ada Ford Fiesta. Ford Fiesta adalah mobil hatchback paling fun to drive sebenarnya. Handlingnya presisi, tenaganya oke, desainnya modern, fitur melimpah, sound system paling oke, dan lainnya. Tapi sayangnya mobil ini sangat penyakitan, apalagi di transmisi matic-nya yang udah pakai teknologi dual clutch. Duh, kalau udah kena dual clutch-nya harganya mahal banget. Selain mahal juga bikin repot, karena bisa macet transmisinya, dan mobilnya harus ditowing. Tapi kan yang sempat tren masih AT, harusnya aman. Ya aman sih untuk di transmisinya, tapi overheat juga menjadi masalah lainnya di mobil ini. Mesin mobil ini sangat panas. Intervan aja bekerja pada suhu di 105 derajat Celcius, yang berarti mobil ini nggak akan cocok di bawah macet-macetan di siang hari yang panas. Dan yang pasti, spare partnya di atas harga mobil Jepang. Jadinya ya, mobil ini bisa bikin kalian boncos. Jangan tergoda dengan Fiesta bekas. Walaupun harganya ada yang cuma 50 jutaan, tapi lebih baik skip aja daripada pusing. Yang kedua, ada Nissan Grand Livina L10. Mobil ini adalah mobil yang nyaman, bawa MLPV kayak bawa sedan. Ngebut juga masih oke, manuver juga masih oke. Tapi, mobil ini memiliki segudang masalah, apalagi kalau yang udah berumur. Hal pertama adalah overheat. Ya, mesin Livina terkenal lebih panas daripada mobil Jepang lainnya. Jadi, ya cooling system harus diperhatikan banget. Dan biasanya Livina bekas akan mengalami masalah radiator bocor, fan radiator lemah, dan lainnya. Selain itu, untuk yang transmisi AT, transmisinya biasanya akan jeduk, delay, dan lainnya. Kalau udah begini, biasanya ia harus overhaul. Dan terakhir, partnya tentu aja lebih mahal daripada mobil Jepang lainnya. Jadi jangan berharap kalian merawat Nissan Livina akan sama dengan merawat Avanza. Yang ketiga, ada Chevrolet Captiva diesel yang diproduksi dari tahun 2008 sampai 2012. Ketika mobil ini pertama kali keluar, Captiva diesel seperti mobil Amerika sejati. Desainnya gagah, tenaga dieselnya juga galak. Dengan hal seperti itu, seharusnya mobil ini bisa bersaing di pasar Indonesia. Tapi sayangnya, mobil ini terkenal penyakitan. Apalagi kalau kita mau ngomongin di pasar bekasnya. Mobil ini sebaiknya kalian hindari, karena mobil ini memiliki penyakit bawaan yang lumayan ribet. Misalnya diesel common railnya yang sering bermasalah, injektor yang sering bermasalah, turbo yang gampang adat, dan kalau rusak partnya harganya mahal. Selain spare part, servisnya pun bisa dibilang mahal. Kenapa bisa mahal? Ya, karena kebanyakan bengkel nggak mau ngerjain mobil ini. Dengan hal tersebut, pada akhirnya banyak yang jual mobil ini karena nggak kuat di ongkos perawatan. Jadi buat kalian yang cari SUV diesel murah, mending cari alternatif lain. Keempat, ada Proton Exora. Kalau dilihat dari tampilan dan harga, Proton Exora kelihatannya menggiurkan. Mobil ini adalah mobil MPV yang memiliki fitur cukup lengkap, kabin luas, bahkan ada yang sudah turbo. Tapi, sayangnya mesin Cipro CPS dan sistem turbonya bukanlah sesuatu yang tahan banting. Karena banyak pemilik yang mengeluhkan soal performa menurun, mesin cepat panas, dan electrical yang sering error. Dan kalau udah rusak, partnya agak susah dicari.
Walaupun di marketplace udah banyak toko menjual spare part mobil, tapi untuk cari part orinya masih agak susah. Belum lagi kalau kita mau ngomongin nilai jual kembalinya yang ancur banget. Jadi ya, hindari aja mobil ini. Kemudian yang terakhir ada Nissan Serena C26. MPV ini nyaman banget dan punya fitur canggih di zamannya. Tapi ada dua hal yang sering bikin pusing pemiliknya. Yang pertama transmisi CVT dan sistem kelistrikan. Jadi, transmisi CVT Serena C26 rawan banget rusak kalau perawatannya kurang. Dan karena Serena ini bukan mobil sejuta umat, cari spare partnya bisa dibilang lumayan PR. Selain itu, banyak juga yang mengeluh soal AC digital yang gampang error, sliding door elektrik yang suka ngadat, sampai speedometer mati mendadak. Dan kalau itu udah rusak, siap-siap mobil bisa di bengkel berhari-hari untuk ngurus masalahnya. Itu adalah 5 mobil bekas yang harganya saat ini sudah di bawah 100 juta rupiah. Bahkan ada yang sudah menyentuh 50 jutaan. Buat kalian yang ingin punya mobil pertama dan ingin membeli mobil secara bekas, lebih baik hindari 5 mobil ini. Karena mobil-mobil ini bukan untuk pemula. Karena kalau pemula akan bolak-balik masuk bengkel. Kalau udah bolak-balik bengkel, kemungkinan besar kalian akan boncos dan jenuh dan berujung menjual mobil itu lagi dengan harga yang lebih murah. Terutama untuk yang Ford Fiesta sih. Beneran deh. Jangan coba-coba beli Ford Fiesta kalau nggak mau waktu dan tabungan kalian habis. Dah, itu aja. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video channel mobil kita selanjutnya.